Assalamualaikum anak-anak. Setelah minggu pertama kemarin Bu Sis kasih tugas untuk membuat video pembelajaran tentang hikmah di masa pandemi. Sekarang di minggu kedua ini kita sudah masuk ke materi matematika. Bab 1 kita akan membahas tentang Pythagoras. Pythagoras, yang pertama kita akan membahas tentang teoremanya dulu. Apa toh teorema Pythagoras itu? Teorema Pythagoras itu ciri utamanya adalah harus berlaku dulu pada segitiga siku-siku. Jadi tidak berlaku pada segitiga lain dan hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Sehingga pengertian dari teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi nanti rumus itu tolong jangan dihafalkan, tapi dimengerti dengan pengertian teorema Pythagoras ini. Nah, ini nanti dari teorema Pythagoras yang begitu panjang ini nanti akan saya berikan cara mudah mengingat rumus daripada Pythagoras. Sekarang kita ke gambar dulu. Ini ada segitiga siku-siku, di mana sisi siku-sikunya adalah sisi AB dan AC. Jadi kalian di sini harus tahu mana yang dinamakan sisi siku-siku dan mana yang dinamakan sisi miring. Sisi siku-siku, yaitu di sini diwakili oleh A ke C dengan A ke B, itu adalah sisi yang mengapit sudut siku-siku. Lihat, ini ada sudut siku-siku, dia diapit oleh sisi AB dan sisi AC. Nah, atau sisi tegak pada sisi siku-siku itu namanya sisi siku-siku. Jadi ingat, ini sisi siku-siku, sisi siku-siku. Ini juga sisi siku-siku. Sedangkan sisi yang di hadapan sudut siku-siku, jadi di hadapan sudut siku-siku ini adalah sisi miring. Jadi B ke C ini namanya adalah sisi miring. Kata lainnya adalah hipotenusa. Nah, jadi penting bagi kalian untuk mengenal mana yang dinamakan sisi siku-siku, mana yang dinamakan sisi miring, sehingga nanti ketika kita masuk ke soal-soal kalian tidak bingung. Karena gambarnya tidak selalu semacam ini, gambar segitiga nanti bisa dibolak-balik. Sehingga konsep dasarnya nanti kalian harus betul-betul paham mana yang dinamakan sisi siku-siku dan mana yang dinamakan sisi miring. Dan ingat, sisi miring itu kata lainnya adalah hipotenusa. Sekarang dari teorema Pythagoras ini kita akan membuat rumus Pythagorasnya. Dengan konsep teorema Pythagoras ini dan dengan gambar ini kita akan membuat rumus dari gambar ini, sekali lagi dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Kalau yang ditanyakan adalah sisi miring B ke C, BC kuadrat, tadi ini adalah teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring, maka BC kuadrat sama dengan di sini jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya sisi apa? AB dengan AC. Jadi ya harus AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi dari teorema Pythagoras ini membentuk rumus Pythagoras semacam ini. Nah, dari satu rumus ini bisa dikembangkan menjadi 3 rumus. Kalau seandainya yang ditanyakan adalah panjang A ke B, panjang A ke B, ya. AB kuadrat, ini AB kan tetap di ruas kiri semacam ini, di ruas kanan. Ini BC-nya tetap di ruas kiri. Ini kita pindah ke sana. Dari positif pindah ke sana menjadi negatif. Berarti AB kuadrat itu nilainya sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Sehingga bagaimana kesimpulannya? Kalau mencari sisi miring berarti jumlah kuadrat siku-sikunya. Kalau mencari sisi siku-siku maka kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat siku-siku yang lain. Nah, ini bisa saja ditulis menjadi apa? AB kuadrat sama dengan BC kuadrat kurangi AC kuadrat. Jadi ingat-ingat, kalau mencari sisi siku-siku
kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi yang lainnya. Sekarang berarti bagaimana untuk mencari nilai A ke E? A ke C tadi adalah AC kuadrat, adalah sisi siku-siku. Maka untuk mencari AC kuadrat sama dengan kuadrat sisi miring BC kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang lain. Siku-siku yang lain apa? A ke B berarti AB kuadrat. Sehingga akan menjadi 3 rumus yang berbeda. Cuma Bu Sis di sini tekankan, jangan pernah kalian menghafalkan rumus-rumus ini. Kenapa tidak boleh dihafalkan? Kalau kalian hanya sekedar menghafalkan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat, maka nanti kalian ketika variabel-variabelnya ini diganti variabel yang lain, kalian akan bingung. Gambarnya dibalik, kalian akan lebih bingung lagi. Maka yang paling penting adalah kalian kuasai konsepnya ini. Dan nanti untuk selanjutnya saya kasih cara yang cepat dan mudah diingat bagaimana kita membuat rumus daripada segitiga siku-siku, mencari sisi miringnya maupun mencari sisi siku-sikunya. Sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Kita akan menerapkan teorema Pythagoras tadi ke dalam latihan-latihan soal. Contoh yang pertama adalah ini. Nah, tadi Bu Sis janji untuk memberikan rumus yang singkat, bukan rumus yang singkat ya. Jadi sekedar kalimat untuk kalian lebih mengingat tentang teorema Pythagoras. Ini saya buat si kurang minta nyoba dengan harapan walaupun nanti kalian sudah kuliah, walaupun kalian nanti sudah berumah tangga, dengan mengingat satu kalimat ini, kalian akan mengingat kembali tentang rumus-rumus Pythagoras. Si kurang minta nyoba, siku. Oh, kalau mencari siku-siku, sisi siku-siku berarti dikurangi. Minta nyoba, mi itu miring. Oh, berarti kalau mencari sisi miring harus ditambah. Nah, tetap dengan syarat yang namanya teorema Pythagoras itu harus dikuadratkan masing-masing sisinya. Sekarang lihat. Kita akan mencari panjang X. Berapakah X-nya? X ini diwakili oleh Hi ke R. Ya, jadi X atau Hi R kuadrat sama dengan X tadi sisi apa? Sisi miring atau Hi R tadi sisi apa? Sisi miring. Berarti dijumlahkan atau dikurangi? Miring, Mbah. Si kurang minta mio, Mbah mi, miring ditambah. Oh, berarti mencari sisi miring harus ditambah. Berarti yang ditambah apa ya? Sisi PG dengan sisi PR. Sekali lagi semuanya harus dikuadratkan. PG kuadrat ditambah PR kuadrat. Jadi ingat-ingat kalau mencari sisi miring itu dijumlahkan atau ditambahkan. Jadi ini Mbah, miring ditambah. Hi R kita diwakili dengan apa? X yang akan kita cari X. X berarti dikuadratkan. P ke ukurannya berapa? 5. Ya harus dikuadratkan. Hi R-nya berapa? 9. 9 dikuadratkan. Berarti X kuadrat sama dengan 25 ditambah 9 kuadrat adalah 81. Berarti X kuadratnya berapa ini? 6, 2 tambah 5 ini 106. Berarti X-nya berapa? Karena ini kuadrat, ini akar kuadratnya yang berarti akar 106 cm. Sekarang contoh kedua, ya. Kita akan mencari berapakah nilai T-nya. Berapakah T-nya? Yang ditanyakan adalah berapa panjang T. Kembali kita harus tahu konsepnya. T ini sisi apa? Oh, dia T ini sebagai sisi miring karena terletak di depan sudut siku. Berarti kalau mencari sisi miring tadi apa? Mimba. Oh, miring ditambah. Berarti T kuadrat. Ya, kita coba jawab di sini. T dikuadratkan, jadi selalu kuadrat ya. Sekali lagi saya tekankan kalau teorema Pythagoras itu semuanya harus dikuadratkan, itu panjang sisi-sisinya. T kuadrat sama dengan jumlah kuadrat mimbah miring ditambah, berarti ya ini harus ditambahkan ini.
Tapi masing-masing harus dikuadratkan. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu 64. Berarti T kuadrat sama dengan 100. Nah ini agar kuadratnya hilang seperti tadi harus di akar yang sebelah sini. Karena akar 100 bisa ditarik akar secara tepat, hasilnya 10 ya masih kita lanjutkan. Berarti ini hasilnya 10 cm. Kalau yang tadi akar 106 itu kan tidak bisa ditarik akar secara tepat, ya biarkan saja tetap akar 106. Tapi kalau ini akar 100 kan bisa ditarik akar, masa dilanjutkan lagi, berarti T-nya panjangnya 10 cm. Sekarang kita akan belajar contoh ketiga. Ini loh ya. Kenapa Bu Sis tadi minta agar kalian itu tidak menghafalkan rumus AB kuadrat sama dengan kayak gitu. Karena apa? Ini gambarnya bisa dibolak-balik, lihatlah variabelnya pun bisa digonta-ganti, tergantung si pembuat soal. Nah, dengan cara yang ini tadi, kita akan mencari D. D itu sebagai sisi apa di sini? D sebagai sisi siku-siku. Berarti kita jawab di sini. D sebagai sisi siku-siku. Tadi bagaimana? D itu kalau siku-siku, siku-siku diapakan? Si kurang. Oh, berarti nek mencari sisi siku-siku harus dikurangi. Yang dikurangi apa? Ya jelas sisi yang paling panjang harus dikurangi sisi siku-siku yang lainnya atau yang lebih pendek. D, sekali lagi kembali ke sini. Dia kalau yang kita cari D harus tetap dikuadratkan. Karena teorema Pythagoras itu berlaku kuadrat. Jadi panjang sisi-sisinya semuanya harus dikuadratkan. D kuadrat sama dengan sisi miring 20 dikuadratkan dikurangi sisi siku-siku yang lain yaitu 12 dikuadratkan. Berarti D kuadrat sama dengan 20 dikuadratkan berapa? 400. Dikurangi 12 kuadrat itu 144. Berarti D kuadrat sama dengan 256. Oke, saya pindah ke sini karena tempatnya tidak cukup. Berarti karena ini kuadrat, maka agar ini kuadratnya hilang, di sini harus diakar seperti tadi. Jadi D sama dengan akar 256. Nah, akar 256 itu berapa? 16 cm. Oh, jadi nilai D ketemu 16 cm. Sekarang contoh terakhir. Kalau ada soal semacam ini, kita disuruh mencari nilai B. B tadi sisi apa? B ini adalah sisi siku-siku karena dia mengapit sudut siku-siku. Berarti untuk mencari B, sisi siku-siku dikurangi atau dijumlahkan? Dikurangi. Si kurang, siku-siku harus dikurangi. Berarti ini B kuadrat sama dengan dikurangi apa yang dikurangi? Ya sisi miringnya atau sisi yang paling panjang dikurangi sisi siku-siku yang lain. Berarti 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Berarti B kuadrat sama dengan berapa? 15 kuadrat itu 225 dikurangi 12 kuadrat itu 144. Berarti B kuadrat sama dengan 225 kurangi 144 itu 81. Berarti nilai B berapa? Akar 81. Akar 81 itu 9 cm. Oh, berarti B ketemu 9 cm. Alhamdulillah anak-anak, materi kita Pythagoras sudah selesai Bu Sis berikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa Bu Sis tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian belajarnya yang semangat, ibadah sholat 5 waktunya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.